saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa untuk meminta keberkahan agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian lihat samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Wah, berangkat semua, bagus. Selanjutnya, untuk menambah semangat pembelajaran pada kali ini, mari kita bernyanyi bersama ya. Mau? Kita akan bernyanyi 17 Agustus. Ada yang tahu lagu ini? Pasti tahu semua ya, karena pasti dinyanyikan pada tanggal 17 Agustus sebagai peringatan hari apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita bernyanyi bersama dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Ya, tepuk tangan. Dari lagu ini kita dapat memaknai bahwa kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Anak-anak, apakah kalian tahu jalan menuju kemerdekaan itu sangatlah lika-liku? Kenapa? Karena banyak sekali peristiwa sejarah yang terjadi sebelumnya. Apakah anak-anak tahu negara apa saja yang pernah menjajah negara Indonesia? Silahkan untuk Ferdi. Betul sekali. Lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Ibu contohkan 3 negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda, Jepang, dan negara Eropa. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian semua, yaitu sebagai pelajar sudah sewajibnya kita untuk memaknai kemerdekaan dengan belajar, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan dari belajar kita tahu bahwa perjuangan para pejuang negara sangatlah tidak mudah gitu. Jadi kita juga belajarnya harus semangat, harus seperti semangat para pejuang. Anak-anak, berkaitan dengan makna lagu 17 Agustus yang telah kita bahas, apakah kalian masih ingat pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan teks bacaan? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai teks bacaan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengidentifikasi atau mencari informasi pada teks bacaan dengan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
Anak-anak, kita akan belajar tentang tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini sebagai berikut. Kita baca satu-satu ya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. 2. Melalui kegiatan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. 3. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Melalui kegiatan membuat mind mapping, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan dari teks narasi sejarah menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Baik, bagaimana? Semangat untuk menggapai tujuan bersama? Semangat! Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan mengadakan diskusi bersama, yaitu mengenai mencari informasi dari teks bacaan. Silakan kalian buka buku siswa dan silakan kalian membaca dan mengamati teks bacaan yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Belanda. Lalu kita akan identifikasi bersama ya. Ibu akan kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca dan memaknai teks tersebut. Identifikasi teks bacaan menggunakan aspek apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan, mengapa. Setelah kalian membaca teks bacaan berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat, mari kita bersama mengidentifikasi dari keenam aspek tersebut. Kita akan mencari informasi dari teks bacaan dari aspek siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat. Yang kedua, aspek apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat terdapat pada paragraf pertama, baris ke-1 dan ke-2. Jadi, pertanyaan pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat, yaitu bangsa Eropa. Jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu terdapat pada poin A, baris ke-1, yaitu kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Selanjutnya kita akan mencari informasi dari aspek kapan dan di mana. Pertanyaan nomor 3, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan di samudra? Pertanyaan nomor 4, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Kata tanya apa terdapat pada paragraf pertama baris keempat. Pertanyaan nomor 4, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Terdapat pada paragraf pertama baris kelima. Jadi, bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudra pada tahun 1511 dan pertama kali mendarat di Indonesia di Tidore, Maluku. Selanjutnya, kita akan membahas pada aspek mengapa dan bagaimana. Jawaban pada pertanyaan 5, mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra terdapat pada poin A, B, C, dan D, yaitu Gold, Glory, Gospel, dan perkembangan iptek. Jawaban untuk nomor 6, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Jawabannya adalah menderita, karena rakyat
diminta bekerja dan hasilnya untuk negara penjajah. Nah, kita telah mengidentifikasi teks bacaan peristiwa kedatangan bangsa Belanda bersama-sama. Selanjutnya kita akan adakan diskusi bersama. Nah, Bu Guru akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Silahkan untuk menghadap ke belakang. Nah, itu kelompok kalian. Apakah sudah mendapat kelompok semua? Ibu hitung ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Lengkap ya? Baik, Bu Guru ada media pembelajaran bernama amplop ajaib. Penasaran apa enggak? Penasaran Bu Guru? Oh baik, Bu Guru akan ambil terlebih dahulu ya. Nah, ini dia media pembelajaran amplop ajaib. Di dalam media ini terdapat nomor 1 sampai dengan 6. Dalam amplop ini terdapat tugas yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian dengan cara berdiskusi. Semua kelompok wajib aktif dalam diskusi. Nah, silakan untuk kelompok 1 sampai dengan 6 pilih nomor dan nanti akan Ibu ambilkan ya. Kelompok 1 pilih nomor 2. Kelompok 3 pilih nomor 6. Kelompok mana lagi ya yang paling pojok? Kelompok 6 pilih nomor 2 udah. Pilih nomor 1. Kelompok mana yang belum? Kelompok 2 pilih nomor 3. Kelompok 3 pilih nomor 3 udah. Kelompok 5 pilih nomor 5. Oh, oke. Selanjutnya kelompok terakhir pilih ya dapat nomor 4, nggak apa-apa. Nah, dari isi amplop tersebut terdapat tugas yang harus kalian kerjakan bersama mengenai identifikasi teks bacaan dari aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Silakan kalian berdiskusi, Bu Guru kasih waktu 15 menit. Waktu terus berlalu ya, Ibu Guru akan mengecek nih sampai mana tugas dari masing-masing kelompok telah terselesaikan. Nanti setelah 15 menit kita akan bahas bersama. Sepertinya sudah lancar ya, tidak ada kendala dan kesulitan. Pintar semuanya. Nah, waktu telah menunjukkan 15 menit. Telah berlalu. Kita akan bahas bersama. Silakan perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan. Wah, bagus sekali. Pendapat yang sangat bagus. Selanjutnya, untuk kelompok 6. Ya, pintar sekali. Nah, anak-anak, kita telah berdiskusi bersama dan silahkan untuk anak-anak barangkali ada pertanyaan untuk Bu Guru atau apabila pembelajaran kali ini kurang dipahami silahkan ditanyakan ya. Tidak ada, wah kalian berarti sudah paham ya? Sudah. Dari pembelajaran yang telah kita lewati, apakah ada yang mau membuat kesimpulan? Silahkan untuk Mas Bian. Bagus sekali, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya untuk Mbak Iva, bagaimana kesimpulan pelajaran kali ini? Wah, cerdas sekali ya. Selanjutnya kita akan simpulkan bersama dari pendapat Mas Bian dan Mbak Iva, betul. Yaitu dari cara kita mengidentifikasi isi informasi teks bacaan peristiwa sejarah di Indonesia. Kita dapat menggalinya dengan aspek apa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa, dan siapa. Betul sekali. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Apakah kalian ada terkendala sesuatu? Pembelajaran lancar ya. Nah, Bu Guru akan kasih kalian tugas kelompok. Tetap kelompok kalian
masih sama 1 sampai dengan 6. Tugasnya adalah kalian membuat mind mapping tentang materi yang telah kita bahas, yaitu mengidentifikasi teks bacaan. Silakan kalian isi mind mapping tersebut dengan materi yang telah kita bahas kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya tentang tugas kelompok? Dikumpulkan kapan? Oke, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan apalagi yang akan ada, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih kalian lembar evaluasi. Kalian jawab mandiri ya, tidak boleh mencontek. Ibu. Nah, selanjutnya kita akan adakan pengayaan dan remedial. Nah, hasil evaluasi ini akan Ibu sebagai acuan pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedialnya, untuk remedial silakan kalian cari teks bacaan dari internet, majalah atau koran, dan silakan kalian identifikasi. Nah, untuk pengayaannya kalian membaca teks bacaan pada buku siswa dan kalian identifikasi juga dari 6 aspek tersebut. Nah, anak-anak, kita harus tetap semangat dalam menjalani pembelajaran. Dan pada akhir pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.